Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama Parent Care Podcast, menguatkan orang tua, menumbuhkan harapan. Tetap bersama saya Rima, dan di setiap episode kita akan berbagi cerita, pengalaman, inspirasi bersama orang tua luar biasa dari anak-anak istimewa. Oke? Di episode kita kali ini kita akan bersama Mama Wafi. Yang satu episode ini kita akan membahas mengenai kebutuhan emosional dan sosial anak, seperti itu ya Maya. Nah, kisah orang tua gimana sih Mama Wafi ini mendukung anak dalam bersosialisasi dan menumbuhkan percaya diri untuk Wafinya sendiri, seperti itu. Oke, kita langsung aja Maya ke pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu. Oke Mah, kira-kira nih Mah ada kalau dari Wafi nih Mah kan ya, ada nggak ya tanda-tanda kayak Wafi itu menunjukkan dia itu sedang butuh dukungan emosional kayak gitu Mah? Ada sih, dia kan non verbal ya, cuman paling kalau misalnya butuh dukungan itu dia kayak nunjukin gitu ya Maya, kayak gitu tuh apa ya namanya, kode gitu ya Mah, kayak dia lebih ke tangan sih tapi kalau seumpama nih Mah, ini sama halnya kalau di Anova itu adanya Maken Kak Mah. Itu juga kan untuk untuk komunikasi kan emang masih belum bisa. Nah, kalau sama Wafi gitu gimana Mama bisa komunikasi sehari-hari kayak gitu Mah? Kalau Wafi mau nggak mau dari gestur ya, nggak mau gitu. Nah, lebih ke no, mirip no tapi cuma no. Beda. Nyo. Kayak gitu. Nyo kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau, terus kalau misalnya mau ya udah langsung disaut aja. Kalau misalnya saya nggak ngeh maunya apa, tarik tangan. Bunda, kamu maunya apa? Gitu. Tapi pernah salah paham gitu Kak? Iya lah. Sering ya. Gitu. Gitu kalau dari Wafinya, kalau semama nih, Mama sudah ditarik ya. Ditarik, tapi Mama nggak tahu gitu. Wafi pernah sampai benar-benar setantrum atau gimana? Tantrum sih, paling mukul. Gitu. Terus mau apa? Pelan-pelan gitu. Akhirnya ya balik lagi ujung-ujungnya mamanya yang harus mengerti gitu. Gitu ya Ma. Terus kalau untuk emosionalnya sendiri kan Wafi kan memang kadang ke atas banget gitu ya Ma. Kadang juga bisa tenang kayak gitu. Kalau di anak kan kadang ya duduk-duduk gitu. Iya. Cuman kalau belajar kan selang-seling gitu ya Ma ya. Di rumah pun kayak gitu juga Ma. Atau gimana? Kalau di rumah cenderung tidak tenang belajarnya, karena mungkin dia mikir aku sudah seharian belajar, terus habis itu hari ini aku suruh belajar lagi, pulang dari rumah belajar ya dikerjakan tapi dengan tidak ikhlas. Gitu, jadi kan kayak gitu, kayak bayar tapi iya, kalau dia kan kita cuma punya ini ngerjakan WS1 nih, nah habis ngerjakan duduk dulu, soalnya kalau Dian itu kalau dipaksa iya, jadi kayak gitu. Berarti kalau di rumah lebih banyak nggak maunya ya Ma? Soalnya dia tahu kalau ini rumah gitu, mungkin gitu ya sebenarnya bukan bilang nggak mau ya, cuman kayak apa ya, tapi dikerjakan walaupun dengan tidak ikhlas. Saya bilangnya sih kayak gitu, karena ya saya sendiri tahu dia pulang sekolah terapi gitu aja terus sampai hari Jumat. Jadinya kalau misalnya sudah, mungkin dia kayak nandainya dari baju ya. Jadi kalau sudah bajunya hari ini misalnya hari olahraga, berarti besok sudah hari free. Kayak gitu. Kalau disuruh belajar ya kayak gitu. Berarti dia bisa nandain bajunya ya Mbak? Setahu aku dia bisa nandain baju, bisa nandain jam. Setahu aku gitu. Walaupun dia nggak paham. Jadi jam segini aku waktunya sekolah, dia udah duduk nunggu di sini. Kalau lebih dari jam 8 dia udah nggak tenang. Kalau dilihat orang tuanya ngapain nih jam 8, kalau nggak berangkat kayak gitu. Dia kayak gitu. Kalau sekolah nih Mak, kira berangkatnya jam berapa Mak? Kalau sekolah berangkatnya jam 8. Jam 8. Pulangnya jam 12.15. Itu dari Senin sampai Jumat? Jumatnya jam 11 pulangnya. Berarti yang free itu Sabtu Minggu?
Oh kayak Sabtu, gitu. Minggu, Senin. Terus kalau yang di Hanafa kan hari Senin Rabu ya Maya? Ya, Wafi Selasa, Wafi Senin Rabu. Senin Rabu. Nah selain itu ada kegiatan lain atau gimana Mak? Emang habis sekolah langsung pulang? Di PLA ada dia di pusat layanan autis tahu. Oh di mana itu ya Mas? Di Tlogowaru. Di sini ada. Jadi dia punya pemerintah. Jadi dia punya pemerintah. Dia di hari Selasa Kamis itu 2 jam. Benar-benar masuknya susah banget di situ. Saya dulu harus nginden 2 tahunan kalau nggak salah. Inden, itu punya pemerintah tapi kita bayar atau emang difasilitasi? Difasilitasi. Kita cuma bayar paguyuban aja. Tapi inden ya Mak? Iya. Berarti banyak banget yang daftar. Dulu kan orang belum tahu ya. Sekarang sudah tahu. Tapi emang kalau misalnya dia tempat terapi itu pasti rame itu. Karena gurunya bagus, terus penunjangnya bagus. Itu dari Malang Mak? Dari Iya. pemerintah? Apa Iya. tadi namanya Mak? Pusat pelayanan autis. Di Tlogowaru sana? Di Dispenduk tahu Dispenduk Biologi. Oh. Di situ. Iya saya baru tahu ini ya. Soalnya kalau di Surabaya itu ada namanya RAP Mak. Rumah apa ya? Rumah anak prestasi itu juga punyanya pemerintah dan itu juga gratis. Nah, itu mungkin sama. Iya mungkin ya Mbak ya. Iya, orang di situ baru-baru ini tuh kayak gurunya diangkat ASN semua. Oh di sana ASN sampai ya Mbak. Tapi cuma satu aja di sini. Iya. Oh sayang banget ya Mbak. Punya 2 tahun waktu itu. Jadi masuk itu sebelum COVID. Setelah COVID baru dapat panggilan. Ya emang langsung di asesmen awal. Cuma panggilannya ini. Nah di sana juga kan kayak waktunya itu enggak ada jenjangnya gitu. Kalau kita kan SD ada SMP, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Iya. Kalau di sana dikira sudah kooperatif ya dilepas gitu. Walaupun kooperatifnya harus menunggu 7 tahun, ya dilepas ya gitu. Jadi sekarang makanya lebih singkat, lebih diperketat. Kayak yang sudah mampu gitu sudah tereliminasi ya kayak gitu. Karena memang antrinya sekarang banyak. Nggak tahu akhir-akhir ini kan emang kayak banyak anak Iya. khusus ya. Kayak gitu. Terus banyak juga orang tua yang udah aware ya Mbak. Maksudnya untuk Iya. anaknya mau dimasukkan ke sana aja kayak gitu. Nah itu emang khusus buat autisme atau gimana Mbak? Autis aja. Oh, kalau di Surabaya itu disabilitas semua kayaknya Maya. Ya. Mungkin itu ya Maya yang Ini diperlukan aja ya. apa namanya yang kayak Down syndrome nggak masuk kok. Berarti autis aja Mbak, di Autis sana. aja. Pusat pelayanan autis emang gitu ya. Makanya kan kesalahan. Iya, autis ya. Iya, kalau yang untuk sekolah-sekolah gratis kan biasanya memang ada ya pemerintah punya sekolah gratis yang khusus SLB. Betul SLB. ada mau. SLB tapi negeri gitu loh. Iya, ada. Nah, itu kan ada taraf-tarafnya balita, apa dan lain-lain itu kan. Itu di sana bebas aja. Kalau sekolah sendiri, pusat pelayanan autis Beda sendiri. Nah itu kalau di sana itu teman-temannya Wafi gimana Mak? Maksudnya ada banyak itu sistemnya satu kali pertemuan gimana Mas? Satu kelas itu 4 anak 2 guru. 4 4 anak, 4 anak kayaknya 2 guru. Itu satu kali terapi, satu kali iya. apa? Satu kali masuk. Oh, berarti kalau dari Wafinya kalau sama teman gitu emang gak ada menunjukkan untuk interaksi intens gitu Mas sama teman sendiri gitu? Kalau tidak disuruh ya enggak. Tapi kalau disuruh dia mau? Baru-baru ini tuh di sekolah pulang-pulang penuh cakar sampai berdarah yang kayak gitu-gitu. Oh yang kemarin itu ya Mbak ya? Kena apanya itu ya? Iya, telinganya yang sudah saya sampai kak bales dong kak gitu. Jadi untuk balas aja dia harus dengan perintah yang kayak gitu kan harusnya ya udahlah tinggal balas namanya kalau sakitan kan Iya, ya dia harus diperintah dulu untuk ya memang kalau pas moodnya baik gitu tapi kalau pas moodnya nggak baik nggak usah kau perintah juga pukul sendiri gitu. Betul iya sih Mbak. Nggak usah diperintah dia juga Nggak diapa-apain. Iya. Iya betul. Nah gimana sih kalau dari Mama sendiri tuh membantu anak membantu Wafi nih kalau seumpama sedih ya pasti ada kan. Kalau kita lihatnya kan emosional terus ya Mama kan pasti ada satu ketika anak kan kayak melo banget kayak gitu loh. Kalau dari Mama sendiri itu membantu Wafi itu gimana ya? Apa lu sih biasanya? Kenapa nak? Iya. Tapi gitu tiba-tiba itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Berarti emosional aja ya Mama? Waktu kecil itu sering. Kayak tahu-tahu diem-diem. Apakah kamu teringat hal yang menyakitkan kayaknya aku kayak gitu.
yang kayak gitu. Tapi sekarang hampir kemarin beberapa tahun ini mungkin 2 tahun 3 tahun ini terjadi baru 1 kali kemarin di tempat ramai. Mungkin dia risih, berisik, terus habis itu dia nggak bisa ngungkapin, kepanasan, rame, crowded banget, terus dia tuh kayak mimpi gitu ya, iya nangisnya lama gitu ya. Udah ya peluk aja ya, habis ini pulang ya. Oh, kalau nangis sedih itu berarti jarang ya, Mak? Kalau jarang. Bahkan dimarahin apa yang kira-kira menakutkan mungkin ya, tapi nggak pernah menakutkan itu sih. Kan biasanya umumnya anak ketakutan nangis, dia cuma gitu aja, kayak matanya aja gini gitu, tapi nggak nangis. Oh iya ya, Mas. Jarang banget nangis. Kalau di sana kan emang ya emosionalnya aja yang nggak cocok mungkin ya. Iya, lebih ke kalau kayak gitu. Sedih berarti emang sejarang itu Wafinya, lebih jarang ke pas dia kecil. Iya, kalau kecil dulu masih sering diem-diem nangis kayak gitu. Nggak tahu apa yang diinget. Kalau saya tanyain ke orang-orang, ke terapis, ke dokter, itu katanya sih mengingat hal yang menyedihkan. Ini bagian yang menyedihkan apa? Iya kan, dia udah 13 tahun masa kita mengingat satu-satu ya, Mbak? Apa ini? Tapi mungkin kemarin tuh kan kebetulan tak ajak ke Banyuwangi. Banyuwangi kan panas banget. Panas banget. Terus habis itu lagi ada event gandrung saya tuh. Di situ kan banyak tenan-tenan orang jualan yang kayak gitu. Ya mau aku sih kok ajak jajan apa segala macam, tapi dianya mungkin kan banyak orang, panas, dianya nggak bisa berkutik kesana kesini, dianya juga takut hilang yang kayak gitu. Jadi dia tahu gitu loh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya mau langsung gitu. Ya nangisnya tapi yang nggak teriak-teriak gitu sih. Berarti sampai sesenggukan. Sampai apa ya? Iya, sampai nyesek gitu ya. Aku juga heran kok dia nangis kayak gitu. Kenapa? Nah, terus berarti tadi kan Mama bilang kalau seumpama dia kalau teman deket itu nggak ada atau belum ada ya mungkin Maya. Kan kita juga belum tahu ya ke depannya. Jadi untuk saat ini berarti belum ada untuk teman dekatnya. Nah, untuk kegiatan akademik nih Ma, kalau tadi kan Mama ada di Anafa sama di PLA. Iya, nah itu apa namanya ada pengaruhnya gitu nggak Mbak ya? Dari mana ada bukan manfaat ya, pasti semua kegiatan ada manfaatnya ya, maksudnya ada pengaruh signifikan nggak dari Wafi ini sebelum masuk di PLA atau di Anafa kayak gitu? Dulu itu dia belum kenal angka ya, yang paling signifikannya tuh sekarang angka itu dia tahu. Iya. Nah, biasanya Mama Devo yang sering lapor ke aku, ini tuh kerjaannya Wafi gitu kan, karena saya juga nggak sempat ngelihat kayak apa, terus ternyata dia tahu ini. Otak itu misalnya angka 1, bulat angka 5, diacak tapi dia paham. Iya, gitu. Itu mah kemarin itu Wafi tuh suka coding mah. Jadi nanti A sampai Z dikasih gambar. Nah, itu nanti di bawahnya itu ada gambar-gambar. Nah, itu apa tulisannya kayak gitu. Itu dia suka. Iya, sama di tarik-tarik ini. Iya Wafi itu kayak gitu. Iya, itu mungkin. Kalau di PLA dia sekarang mungkin lebih ke vokasi ya dia ya. Sudah vokasi, sudah life skill. Cuman sebelumnya di tahun kemarin itu akademik, dia bisa menghitung apa ya, visual benda. Misalnya apel 3 ditambah apel 5 kayak gitu. Dia tulis tuh 1, jadi apelnya ditulisin 1, 2, 3, 4 sampai dia jawab nanti 7. Yang kayak gitu dia tahu. 8 gitu dia jawab gitu. Nah, itu yang saya ingat dulu dia belajar angka itu awalnya di Hermina. Saya sempat terapi di Hermina. Jadi banyak terapinya sebelumnya. Jadi Wafi itu dulu kan di Bali ya. Wafi dulu tinggal di Bali. Terapinya cuma satu tempat di Pratnya Agama. Terus habis itu kita pindah ke Malang, bingung lagi cari tempat, adaptasi ke A gak cocok, ke B gak cocok, sampai akhirnya dapet di Tidar. Di Tidar itu dapat agak lama, terapinya bagus. Walaupun bukan sekolah yang terkenal cuman karena COVID jadi nggak masuk sudah kan. Masuk COVID 2019 ya, COVID itu ya. Iya, 19 akhir lah ya Maya, sampai 2022. Iya, diliburkan karena COVID. Lumayan lama itu, hampir setahun lebih kan ya. Nah, itu COVID di situ bisa mengidentifikasi warna. Bisa menyamakan gambar di situ. Kalau kata saya sih mungkin itu
orang biasa lihat Iya, tapi kan bagi kalau kita wah itu sudah peningkatan. Terus di situ juga Wafi masuk 4 tahun kalau nggak salah. Di situ Wafi bisa toilet training. Di situ. Berarti dari kecil ya, Ma? Berarti Saya- dulu di Bali agak lama ya, Ma? Di Bali Wafi itu kelahiran Bali. Wah, Waktu kelahiran Bali, jadi saya bawa dia ke dokter tumbuh kembang itu kalau nggak salah 1,5 tahunan. Terus 1,5 tahun fase denial seperti biasa. Iya. Terus kayak gitu, kayak ya emang apa namanya tetap sesuai anjuran dokter ya. Ini terapi gini-gini. Tapi kayak aku ngerasa, aku gemes. Kayak terapi ini gini-gini doang udah anak itu bisa apa kalau di dokter? Oh, itu di Bali. Nah, enggak, akunya itu nggak cocok, sayanya nggak cocok sama gurunya yang terlalu halus. Kurasa aku ini semakin halus, semakin malas. Iya, harus Kayak tegas gitu. ya mungkin ya. Ayo dikerjakan, kayak mesti salah, setara mesti salah, kayak gitu kan. Yang kayak gitu, terus habis itu tak pindah lagi. Nah di tempat sini ini waktu kalau nggak salah 2 tahunan, 2 tahun atau sampai hampir 3 tahunan lah. Terus Wafi 4 tahun pindah ke sini. 4 tahun pindah ke sini itu nyari tempat terapi lagi. Itu sempat di Hoso Fatima yang gini-gini banyak sekali tempat terapi lah intinya. Nah itu nggak cocok, akhirnya dapet yang di tempat yang tadi Tidar tadi lama berarti, Ma? nanti Wafi di situ mulai TK sampai SD. Terus Sampai bisa toilet training juga. mulai TK sampai SD. Terus COVID itu COVID itu kalau nggak salah waktu kelas 3 kalau nggak salah 3-4an lah. Nah itu COVID nggak ada masuk sama sekali. 5 nyari tempat terapi lagi masih nyari prosesnya, tapi terus kok sama dokter itu dokter fase 1 kan tahu kalau Wafi ini seperti ASD kan, ini mau nggak saya terapikan gratis? Hah, emang ada? Ada di Hermina. Oh oke, nggak apa-apa. Baru di Hermina. Iya, akhirnya di Hermina. Nah di Hermina ini barengan sama teacher Ayu. Kalau nggak salah masuk di teacher Ayu itu dia kelas 5 atau kelas 6 gitu. Berarti udah lama ya, Ma, di teacher Ayu ini? Ya Dari di Kahayan berarti? Kahayan. Oh, saya kira itu baru. Soalnya kan emang Wafi kan masuknya siang ya. Jadi Dulu itu pulang sekolahnya masih jam 10, jadi Kahayan jam 10 dia. Terus habis itu sekarang SMP berarti tahun ini ya. Tahun ini SMP ini masuknya ternyata pulangnya siang. Pulangnya jam 12.15. Saya bontrok lagi, atur lagi jadwalnya kayak gitu. berarti baru. Agak lama. Oh, berarti ya di Hermina barengan sama di teacher Ayu. Terus kenapa berhenti di Hermina nih? Karena sudah dianggap kooperatif. Jadi di Hermina aturannya kayaknya setahun selesai. Oh iya, makanya kalau dia sudah banyak menunjukkan kesudahan ya sudah disudahkan kayak gitu. Karena kan juga namanya juga program pemerintah gratis. Iya. Oh, di Hermina juga Iya, pemerintah. itu BPJS itu. Nah, pokoknya saya ini pejuang mencari terapi yang paling cocok. Soalnya kayaknya hampir semua terapi itu pernah tak jajakin gitu. Dan ya kayak gitu itu. Kayak gitu. Nah, kan berarti Mama bilang terapi banyak ya, Ma. Berarti kalau di terapi itu biasanya kan satu orang satu ya, Ma. Berarti untuk sosialisasi belum ya, Ma ya? Sosialisasi Ke temen seterapinya gitu. Kalau sekarang vokasi di PLA itu satu kelas berempat, ya berempat. Kalau di kelas juga satu kelas berempat. Jadi caranya saya bisa Wafi ini biar bersosialisasi ya ini tadi tetap masuk sekolah, walaupun sekolah ya hanya membantu saja ya, nggak sih benar-benar seperti terapi gitu. Iya. Ya, tetap saya masuk ini sekolah biar tahu lah ini teman ini diajari teman nggak boleh gini. Contohnya dia nggak nakal gitu sama teman, kecuali kalau pas tantrum ya. Iya. Lagi nggak enak gitu. Gak enak. Yang ada dia yang dinakalin sama temennya. Iya. Soalnya gerakannya kan tiba-tiba juga kan kadang ya. Jadi kadang dia yang type yang pendiam sabar gitu ternyata. Padahal kan ya kadang-kadang ya total tantrum. Oke, kita di terakhir pertanyaan nih, Ma. Gimana, Ma? Sebentar. Saya. Oke, bagaimana sih, Ma, perasaan Mama ketika kalau seumpama Mama itu punya Wafi ketika bisa interaksi sama orang kayak gitu kan pasti tapi ya kita dari cerita-cerita juga Wafinya belum ada komunikasi untuk intens ya kalau sama temen kayak gitu. Nah, tapi kalau seumpama kayak
untuk mengajak bermain gitu, hobinya juga susah bermain ya Maya. Kadang-kadang yang ngajak gitu. Oh ngajak gitu langsung diajak gitu mah? Ngajaknya sih lebih ke kayak narik tangan, ini disuruh diajak, disuruh duduk yang kayak gitu karena nggak ngomong ya, jadi lebih ke gerakan maunya apa. Iya. Nah kalau di sekolah gitu, berarti teman-temannya kan kalau SLB ya sekolahnya, berarti kan banyak ya Mam, bukan autis aja kayak gitu. Ya. Atau gimana? Campur semuanya. Sekelas isi berapa emang? Sekelas isi 4 isi 5. Oh sama ya, sama di PLA ya? Sama Nafa pun iya sama-sama sih. Soalnya Karena tuh cari sekolahnya saya yang nggak terlalu banyak kelas. Sebenarnya kan kata orang-orang diinklusikan aja, diinklusikan iya, aja. Kalau saya waktu itu belum mampu. Jadi saya sekolah anak SLB. Soalnya ada beberapa SLB yang memang satu kelas tuh banyak gitu Maya. Itu yang punya negeri itu enggak sih? Iya betul. Soalnya di dekat rumah saya gitu. Gitu ya. Kalau Vini sekolahnya di mana Mak? Di Loaru, jauh sih. Ya ampun, jauh-jauh ya Mak. Paling deketan apa sih di Twitter? Ada sekolah kan di sini deketan sini tuh Bakti Luhur. Dia juga itu sekolahnya anak-anak kayak gitu sih. Dia udah terkenal semua kalau anak-anak SLB semua di Bakti Luhur terkenal. Cuman sempat tanya satu kelas ya isinya campur sama anak normal, banyak juga gurunya, cuman ya terbatas. Iya, David mesti. Mama sama David gak ya? Iya David. Ah iya itu mah nggak mau di Bakti Luhur, nggak mau di Bakti Luhur. Iya, itu soalnya mereka di Bakti Luhur. Kalau TK, iya sih sama teman-temannya yang normal ya Wafi ya dibantuin kayak gitu-gitu. Ya, cuman ini TK aja anaknya sudah sebanyak ini ya Betul. Saya enggak lah. Oke, Mama terima kasih banyak ceritanya benar-benar. Oh ternyata Wafi ternyata bisa sedih juga kecilnya kayak gitu. Tetap dia manusia sih. Iya, tetap dia masih anak kecil, ya kan ya. Maksudnya masih ada tantrumnya, masih ada sedihnya kayak gitu ya. Kadang saya kalau ngerasa Wafi ini kau tuh kayak orang yang sudah diprogramming gitu loh Kak. Oh. Yang kayak ya jam segini kalau kesini harus kesini harus kesini. Jadi kalau belok sedikit marah, sedikit marah. Jadi kalau ada pembaharuan atau apa yang baru gitu kayak adaptasi lagi marah lagi kayak gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ya kamu ya bisa kok. Kalau aku bilang sih autis itu kayak kaku banget. Iya boleh. Enggak iya. Tapi tergantung cara didik. Betul Mas, soalnya kan ada beberapa orang tua yang memang belum aware itu ya Mam, maksud saya. Ada kalau orang tua ngalah itu loh yang kayak gitu sih bukan mengalah. Oh. Harus FOC banget ini. Harus turut. Aku orang tuanya gitu ya. Oke, terima kasih buat Mama buat ceritanya. Dari pengalaman Mama kita belajar kalau semua anak istimewa juga sebenarnya anak-anak kayak gitu ya Maya. Iya, nggak ada bedanya. Iya, maksudnya mereka ya juga perlu cinta dari kita, perlu dukungan dari kita juga. Gimana orang tua harus apa ya Mai harus ngerti sama anak. Mereka nggak bisa ngomong ya paling bahasa tubuh. Iya betul. Oke, untuk semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat buat orang tua di sana yang khususnya masih belum menerima, itu masih banyak ya Maya. Jadi sebetulnya kalau mempunyai anak seperti ini tuh ada suka dukanya juga ya Maya. Ada fasenya kalau pertama itu pasti fasenya denial. Denial banget ya Ma. Terus ada fase orang-orang shaming. Jadi orang-orang nge-blame orang tuanya kamu gini. Sampai akhirnya fase di titik sekarang ini saya sudah menerima. Iya. Gimana Bang? Iya. Udah nggak ada yang sensitif, yang gini sudah nggak ada. Ya udah menerima aja. Ya sama aja kayak gitu ya. Mana ini udah biasa mana? Iya. Iya seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan Parent Podcast, menguatkan orang tua, menumbuhkan harapan. Sampai di episode yang lain.